Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ya, salah satu sifat buruk sangka atau suudzon ini mungkin lebih mudah atau lebih sering kita lakukan dibanding sebaliknya ketika sifat husnuzon atau berbaik sangka. Termasuk sifat suudzon ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Secara tidak sadar ketika kita meminta berdoa kepada Allah lantas secara langsung tidak langsung dikabulkan, maka sifat suudzon kepada Allah ini sangat mudah kita lakukan. Nah, saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dari para jamaah, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kami. Kami persilakan ada Bapak Sofwan, boleh berdiri Bapak Sofwan, betul ya? Dan nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan Pak Sofwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofwan dari Jamaah Masjid Nurul Madinah. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan suudzon dan curiga? Tolong dijelaskan secara detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, sifat suudzon atau curiga nih agak tipis nih. Silakan Kiai. Bang Sofwan, suudzon ya buruk sangka, curiga ya buruk sangka juga. Jadi kalau ditanya apakah ada perbedaan, cuman perbedaan istilah saja, tapi intinya adalah dia menuduh orang lain tanpa ada bukti nyata. Curiga kan begitu, lain hal dengan waspada. Nanti kita akan kaji bab tentang waspada. Tetapi memang konsekuensi kita berinteraksi dengan banyak manusia itu adalah supaya kita menjadi orang-orang yang saling mengenal. Kita akan melihat dengan karakter seorang, kita bisa bedain. Saya dipesan sama guru saya, Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah, kalau jadi ustadz itu intuisinya kudu dibangkitin. Jadi kita akan tahu ada rasanya ketika bertemu dengan orang yang suudzon, dengan orang yang curiga, dengan orang yang suka ghibah, yang di muka kita baik, di belakang nggak baik. Ini kan turunan dari suudzon. Maka kemudian kita perlu menjaga diri kita dari hal-hal yang seperti itu tanpa kita harus menjadi orang yang berburuk sangka. Itulah dia kemudian yang menjadi waspada. Karena memang Allah menciptakan ya ayuhan nas, ya wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Begitu sunnatullahnya. Emang kita kudu ketemu banyak orang. Jangan kemudian gara-gara takut orang lain nanti suudzon kemudian dia menghindar dari berinteraksi. Ente kudu banyak punya saudara. Ente bisa ngambil pelajaran. Jangan cuma kemudian takut orang suudzon. Yang penting ente menjaga diri. Jangan kemudian membuat orang jadi suudzon. Contohnya begini. Makanya kenapa kalau sholat sunnah qiyamul lail itu, sholat sunnah dia di rumah. Tumben-tumbenan nih orang jam 2 udah iktikaf di masjid sendiri-sendiri. Maksudnya sendirian dia. Ini pasti lagi banyak urusan nih orang. Ya kan membuat orang suudzon. Enggak biasanya. Bersuudzon perbuatan tidak baik. Membuat orang menjadi suudzon juga perbuatan yang tidak baik. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kita kudu menjaga diri kita. Jangan sampai bersuudzon buruk sangka waliyadzubillah. Karena pasti itu hatinya penyakitnya banyak kalau orang suudzon. Orangnya iri, dengki, semua penyakit hati kalau udah suudzon akan lahir dengan sendirinya. Tapi ingat juga ente jangan bikin orang jadi suudzon. Ini kan jarang orang ingetin. Malah disengajain. Membuat orang lain berburuk sangka. Dia pakai emas yang palsu, kan banyak tuh pakai emas palsu, kan bikin orang suudzon. Perangsanan dia punya laki gajinya UMR, ngapa bininya cincinnya bererod, kan membuat orang suudzon. Sampaikan pesan ini kepada banyak orang. Apa alasanmu dengan memakai imitasi hadir di majelis-majelis? Apakah kau ingin membuat orang lain ingin berburuk sangka?
maka jawabannya ada pada hati kita masing-masing. Semoga manfaat. Amin, Masya Allah. Ini menjadi notifikasi baru buat kita semuanya bahwa selain kita menghindari sifat suuzon, menghindari juga untuk orang bersuuzon kepada kita. Masya Allah. Baik, berikutnya kami persilakan kepada jamaah dari ibu-ibu yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Syekh Fikri Torek. Silakan boleh